Masih di generasi mecin ya, saya mau nyobain tahunya dari tadi nganggur. Saya cobain dulu Pak ya. Ini makanan dari restoran, ada 5 restoran di Harrison Hotel and Suites ya, yang nanti di bulan Ramadan, ada Kampung Ramadan Part 2 yang pemirsa bisa cobain selama bulan puasa, buka puasa di sini, 138.000 net per orang. Enak sekali. Saya makan dulu nih Pak, nggak apa-apa ya. Harus dicobain katanya. Nah, masih ngomongin kesiapan dunia usaha dan dunia industri juga. Nanang sebagai yang udah memulai, apa sih yang kesulitan di industrinya Nanang ya? Mungkin di otomasi dan teknik dalam memulai bidang entrepreneur gini, Nang? Yang pertama tentu saja modal. Modal ya? Oke. Kalau bisnis itu yang pertama itu pasti modal. Oke. Terus yang kedua, bukannya ini ya, niat ya. Ide ya. Kalau udah niat gak ada modal. Oh sama aja ya. Oke. Iya Modal. sih, ya. Modal tuh berarti uang ya. Iya, modal itu uang, pengetahuan, skill itu modal. Oke. Jadi kita nggak bisa apa-apa kucuk-kucuk ngembangin usaha di bidang yang kita nggak suka atau apa, kan itu bisa jadi bumerang buat kita juga kan. Oke. Nah, yang pertama modal kesiapannya dulu jadi pengusaha, terus modal niat juga. Nah setelah itu modal uang. Nah ini memulai usaha modal dari siapa? Aksesnya minjem bank, minjem orang tua? Pada waktu itu saya presentasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Oke. Memang datang bawa proposal atau udah tahu terus? Pada waktu itu ada programnya Pak. Pemerintah itu buka program kayak membuka startup baru gitu. Kalau kesulitannya sendiri itu sebetulnya niat ya, terus keberanian. Oke. Niat, keberanian, dan karakter nih berarti ya. Kalau kita sudah niat tapi nggak punya keberanian kan, nggak punya keberanian mengambil resiko, itu susah itu menjadi seorang pengusaha. Mulainya dari mana nih? Mulai bisnis usaha dari jual tanah? Atau dapat door prize atau gimana nih? Enggak, awal mulanya itu saya diinvestasi oleh pemerintah juga. Pemerintah, oke. Itu dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pemerintah itu membuka program untuk startup baru gitu. Yang program 1000 startup itu bukan? Beda lagi ya? Ya mungkin termasuk ke situ. Namanya Teknologi Business Incubation Center. Jadi orang-orang yang mempunyai ide bisnis itu dia ditampung, itu kan pasti banyak tuh. Nah pada waktu itu saya punya ide bisnis mengembangkan tugas akhir saya, S1 saya. Oh kebetulan. TA ya? TA-nya itu saya membuat sistem PLC mikro. Jadi media pembelajaran untuk siswa SMK maupun umum untuk mempelajari secara global industri. Jadi kalau misalkan saya mau tahu gimana sistem kontrol di industri, saya tidak perlu turun ke industri. Dengan alat itu saya bisa mensimulasikan bagaimana industri itu bekerja. Ini koneknya kemana sih? Ini koneknya kemana sih? Gitu. Oke. Ini dari startup ya? Dari startup. Habis itu saya presentasi di depan juri-juri. Habis itu saya dapat pendanaan dari kementerian. Gitu. Alhamdulillah saya dapat pendanaan dari kementerian. Berapa? Berapa sih modal awalnya gitu? Modal awalnya itu nggak besar sih. 40 juta. 40 juta dari kementerian ya? Itu. Nah 40 juta itu saya buat. Itu sih modal. Jadi pemerintah itu diharapkan saya itu untuk membuat kayak produk gitu, kayak produk yang ngebagusin dulu nih produk. Kayak gitu. daminya dulu lah ya untuk si produknya ini. Siap untuk jual gitu. Oke. Ternyata saya lakukan itu dalam 1 tahun itu saya lakukan itu dengan modal 40 juta itu ya resikonya ya. Cukup atau kurang 40 juta nih mumpung ada Pak Doni, siapa tahu dimasukin lagi nanti. Kalau menurut saya sih itu masih kurang. Masih kurang. Ya itu kan tantangan untuk jadi pengusaha lah. Jangan langsung modal gede dulu ya. Iya. Kalau itu sih buat saya sih alhamdulillah aja, itu kan tantangan ya. Bagaimana saya berpikir dengan 40 juta ini saya bisa menciptakan produk yang bagus dan itu nanti siap untuk dipasarkan. Tahun kedua saya ditawarin lagi, Nang sayang kalau kamu berhenti, kamu lanjut ke PPBT. Nah, daftarin apa nih? PPBT itu program. Oh ada program dari Dikti lagi ya? Program Dikti ya. Pembiayaan juga, tapi sudah ada PT-nya. Nah pada waktu di TBC itu sekitar berapa puluh juta itu saya buat PT ya. Daftarin PT kamu nanti biar bisa menjalankan usaha dengan bagus. Nah nanti udah daftarin PT langsung masuk ke PPBT. Nah di PPBT ini dikasih modalnya itu
lumayan besar juga. Kalau ini besar dia sampai 300 juta. Oke. Pengusaha pemula berbasis teknologi. Pengusaha Iya. pemula berbasis teknologi itu ya. Iya, pengusaha pemula Itu berbasis merintis teknologi. awal lewat situ ya. Heeh. Nah, saya buat bisnis plan. Kalau di dunia bisnis itu ada yang namanya bisnis plan, cash Oke. flow dan segala Iya, macam. iya, iya. Sehingga Sendiri meyakinkan nih? Atau ada partner? ada partner. Ada partner ya? Kalau hitung-hitung duit itu susah. Iya, iya, iya. Ada partner orang keuangannya sendiri Ya, lah ya. keuangannya lah. Nah, habis itu saya maju lagi, saya maju terus. Emang susah awalnya, ditolak. Tapi kalau dalam dunia usaha itu ada titik di mana kita itu dari ditolak-tolak itu kita membuat karakter kita itu menjadi terbentuk. Oh, Oke. ternyata gua salahnya di sini. Oh, ternyata gua salahnya di sini. Nah, di situ terus belajar. Model bisnisnya itu dalam 1 tahun itu bisa 3 kali ganti saya, Pak. Oke. Pertama robotik, yang kedua training, dan yang ketiga jasa itu kan 3 kali ganti. Tahun pertama itu omset itu nggak ada. Nah, tiba di tahun kedua itu, nah mulai itu berdatangan. Saya tahu celahnya. Oh gini, sehingga robotik. Ini udah jemput bola ke perusahaan-perusahaan nih berarti. Iya. Oke. Nah, satu tahun ke depan itu setelah didanai oleh PPBT, setelah selesai saya terjun mandiri. Tadinya mau dilanjutin lagi tapi saya nggak mau. Sudah Pak, cukup. Mungkin saya harus mandiri dulu gitu. Mandiri, saya terjun ke dunia industri, modal di kos-kosan dulu itu. Oke, kantor masih kos-kosan tuh. Kantor tuh masih kos-kosan. Oke, alamat PT kos-kosan? Enggak lah, Pak. Rumah orang tua ya? Enggak. Kalau sekarang kita udah punya ruko. Waktu awal masih kos-kosan. Masih kos-kosan. Di kos-kosan itu 3 bulan. 3 bulan pertama itu saya ngalamin susahnya itu 3 bulan. Setelah itu entah dapat hidayah dari mana. Oke. Dapat rezeki kan, kalau rezeki itu saya percaya aja kalau pemilik modal terbanyak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, luar biasa ya. Nah, terus terakhir ini bagus. saya terus berjuang itu terus aja Pak. Ada noise, nang kerja itu hiraukan. Ada lowongan nih, ada lowongan gitu. Iya. Oh, Kebetulan saya dulu menang lomba juga, menang lomba ASEAN Skill. Di ASEAN. Di ASEAN Skill. Dulu itu Oke. saya Juara satu. mewakili Indonesia di bidang Internet of Things, teknologi. Oke. Dari situ juga kan saya di TC ke Cina ya kan. Pernah alhamdulillah belajar ke Cina juga, gratis juga. New Zealand juga, dan alhamdulillah dengan bekal itu mungkin udah jalurnya kali. Akhirnya saya memberanikan diri jadi pengusaha. Nah, 3 bulan ke depan tahu-tahu ada orderan nih banyak. Alhamdulillah robotiknya sekarang sudah jalan di Kota Tangsel, sudah berkembang, dan yang tadinya timnya ada 4 sampai 5 sekarang sudah ada 15 orang. Oke, udah jadi bos ya sekarang. Udah punya automation training center juga, di mana kita automation training center ini kita kerjasama juga dengan Puspitek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana SDM Indonesia yang kerja di pabrik itu kan biasanya kan lebih banyak ke produksi tuh Pak. Ya. Kita membuka peluang untuk mereka tuh untuk ayo lo belajar gitu loh. Teknologi itu udah berkembang, apalagi sekarang menuju revolusi 4.0 kan, udah berkembang. Nah, akhirnya taunya pasarnya banyak, dan akhirnya banyak antusias dari karyawan-karyawan itu untuk mengikuti training. Saya coba untuk mengajarkan. Emang visi misi saya membangun perusahaan ini juga untuk berkontribusi ya untuk kepada masyarakat juga, sehingga menghasilkan lulusan training itu yang bisa bersaing nantinya di industri gitu. Ada target mau dibawa ke pasar internasional lagi bisnisnya? Pernah pada waktu itu orang Kamboja pernah training ke Indonesia ke kita. Terus dari Jeddah juga, Arab Saudi training. Alhamdulillah ilmunya bisa diterima oleh mereka gitu. Bagus. Tapi orang tua ada yang basic entrepreneur, pengusaha atau enggak, Nang? Orang tua itu nggak ada. Saya itu kecemplung. Kecemplung. Kadang-kadang memang entrepreneur itu ada yang ada yang turunan, ada yang bakat. Ada emang orang yang emang nggak bakat aja jualan gitu. Emang ada masalah talent juga soal entrepreneur ya Pak ya. Meskipun ada dosen saya yang ngomong, kalau kamu merasa kamu pinter, kamu jangan jadi pegawai, cobalah jadi seorang pengusaha. Karena berantem terus sama bos ya kalau ngerasa pinter. Ini kelihatan dari mulai SMK udah berantem sama guru ya. Bukan berantem, maksudnya memberontak lah saat itu ya. Yang jelas kita sepakat ya kalau Indonesia masih butuh proses untuk memajukan dunia pendidikan, baik dari segi akademis dan juga dunia pendidikan dan juga regulasi dari pemerintah yang bisa jadi masukan untuk mungkin yang nanti akan dilantik di Oktober nanti, siapapun dia yang akan diumumkan. Yang jelas kita masih berharap
Indonesia masih bisa bersaing. Ya nggak usah jauh-jauh di Insya Allah. Amerika, insya Allah ya di ASEAN lah khususnya ya. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Nang. Kita tunggu aja langkah pemerintah selanjutnya setelah diumumkan 22 Mei ya, 35 hari setelah pencoblosan kemarin ya, hasil resminya siapa dan akan ada implementasi jelas seperti apa yang akan mendorong industri usaha dan industri lainnya di Indonesia untuk persaingan global. Saya Patra Gumala, terima kasih, sampai ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.